Di tengah konflik dagang Amerika dan China yang semakin memanas, di mana Amerika Serikat yang sibuk mengeluarkan sanksi dan sementara China sibuk mengembangkan industri peternakannya, tanpa terkecuali peternakan hewan yang dianggap mengerikan, atau bahkan dianggap menjijikan, seperti kelabang atau kaki seribu, banyak orang masih takut dengan hewan berkaki banyak ini. Namun orang China telah berhasil mengubah kelabang menjadi sebuah industri yang menjanjikan, dengan keuntungan yang sangat besar dengan nilai ekspor mencapai ratusan juta dolar. Kelabang tidak hanya memenuhi pasar dalam negeri, tetapi juga diekspor ke negara lain, terutama Jepang, Korea Selatan, dan beberapa negara Asia Tenggara, yang mana kelabang dihargai dalam pengobatan tradisional dan masakan. Dalam video ini, mari kita jelajahi bersama, apa yang membuat peternakan kelabang ini begitu menarik, di negara dengan lebih dari 1 miliar penduduk ini. Peternakan kelabang di China, sebagian besar terkonsentrasi di provinsi selatan seperti Guangdong, Guangxi dan Yunnan, di mana iklim hangat dan kelembaban tinggi, menyediakan kondisi yang cocok untuk pertumbuhan kelabang. Peternakan biasa dapat memelihara beberapa ribu hingga puluhan ribu kelabang, yang dibagi ke dalam area terpisah, untuk memudahkan pengelolaan dan perawatan. Pasar kelabang sedang berkembang pesat, dengan harga kelabang kering berkisar antara 100 hingga 300 yuan per kilogram, tergantung pada kualitas dan tujuan penggunaan. Kelabang tidak hanya merupakan sumber makanan yang kaya protein untuk ternak, tetapi juga bahan berharga dalam pengobatan tradisional dan anggur obat premium. Namun, pertumbuhan ini telah memberikan tekanan yang signifikan pada kelabang liar. Populasi kelabang karena bertahun-tahun panen telah menyebabkan persediaan alam semakin menipis. Memanfaatkan tren ini, peternakan skala besar telah muncul di Provinsi Jiangsu, China. Ada peternakan kelabang dengan luas yang mengesankan, lebih dari 9.000 meter persegi. Ini dianggap sebagai fasilitas peternakan kelabang terbesar di China, dengan hasil yang mencengangkan. Produksi tahunan sebesar 35 ton kelabang memenuhi permintaan ekspor domestik dan internasional. Area pengembangbiakan biasanya tertutup oleh penghalang kaca setinggi sekitar 1 meter, memastikan bahwa kelabang tidak dapat memanjat atau melarikan diri di dalam. Sarang kelabang ditumpuk di atas satu sama lain, tampak seperti banyak gedung apartemen. Sarang ini dapat dibuat dari busa plastik atau bata berongga, yang menyediakan ruang bagi kelabang untuk hidup selama musim dingin. Ketika suhu turun di bawah 10 derajat Celcius, kelabang memasuki hibernasi yang memperlambat laju pertumbuhan mereka. Oleh karena itu, suhu dipantau secara ketat dan dijaga antara 25 hingga 30 derajat Celcius, dikombinasikan dengan tingkat kelembaban 75 hingga 85%, menciptakan lingkungan yang ideal untuk perkembangan makhluk ini. Selama proses peternakan yang ditemukan orang China, dan mulai menggunakan sabut kelapa sebagai bahan alas tidur, menggilingnya menjadi partikel halus dan menyebarkannya secara merata di area perawatan kelabang. Bahan ini tidak hanya mempertahankan kelembaban dengan sangat baik, tetapi juga menciptakan lingkungan hidup yang lebih alami, membantu kelabang berkembang dengan kuat dan sehat. Proses budidaya kelabang dibagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama yaitu reproduksi, larva, dan dewasa. Selama reproduksi setiap kelabang betina dewasa dapat bertelur sebanyak 20 hingga 80 butir, dan akan mengeraminya selama kurang lebih 30 hari, untuk menghasilkan bayi kelabang yang sehat. Kelabang yang baru menetas memerlukan perawatan khusus, dan harus dipisahkan untuk mencegah kanibalisme. Kanibalisme merupakan karakteristik alami kelabang. Ketika perawatan makanan atau ruang hidup, langka pada tahap ini, makanan dan lingkungan hidup memerlukan perhatian yang cermat. Peternak biasanya menyiapkan campuran nutrisi untuk kelabang dari bahan-bahan alami, seperti telur ayam, cincang, ikan kecil, dan bubuk biji-bijian, untuk meningkatkan kesehatan.
Perkembangan ketika bayi kelabang mencapai ukuran tertentu, biasanya setelah 2-3 bulan mereka dipindahkan ke tempat pemeliharaan kelabang dewasa. Ini adalah tahap yang paling penting, yang membutuhkan perhatian khusus terhadap suhu, kelembaban, dan ruang hidup kelabang, untuk mencapai ukuran dan berat yang optimal. Ketika kelabang mencapai usia dewasa, pola makan mereka beralih ke serangga hidup seperti belalang, kecoa, jangkrik, dan serangga lain untuk menambah protein alami. Ukuran kelabang dewasa dapat mencapai panjang 15 hingga 20 cm, dan berat 10 hingga 15 gram setelah 6 hingga 8 bulan. Setelah itu, peternak memanen dan memilah kelabang berdasarkan kualitas sebelum mendistribusikannya ke berbagai negara. Industri kelabang tidak hanya memberikan nilai ekonomi, tetapi juga membantu melestarikan pengetahuan pengobatan tradisional. Produk kelabang semakin beragam, mulai dari tonik dan kosmetik, hingga makanan fungsional yang memenuhi permintaan domestik yang terus meningkat dan pasar tradisional. Selain itu, kelabang digunakan sebagai makanan di beberapa daerah. Kelabang diolah menjadi hidangan unik, bergizi, dan bernilai tinggi. Permintaan kelabang dalam masakan semakin meningkat, terutama di restoran dan pasar makanan kelas atas. Dapat dikatakan bahwa, orang China telah berhasil mengubah makhluk yang dianggap menakutkan, menjadi sumber daya yang berharga, dengan ribuan peternakan kelabang yang berkontribusi terhadap pengembangan bioekonomi berkelanjutan, dan melestarikan warisan budaya unik mereka.